Maka yang ditakutkan oleh para ulama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga yang melihat video ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, dan juga Allah jaga kita semua daripada virus atau COVID-19. Sahabat-sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang paling utama kita diberikan nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dada kita. Video ini teman-teman adalah klarifikasi di mana mulai tadi malam sampai tadi pagi sebenarnya saya tidak mau menanggapi karena saya rasa sudah banyak yang menanggapi, tapi inbox saya semakin banyak, DM saya semakin banyak, dan yang chat saya di WhatsApp itu semakin banyak, terutama di grup-grup sudah banyak beredar tentang dibukanya kembali Masjidil Haram, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang bertanya apakah haji ditiadakan atau juga kapan dibuka kembali pelaksanaan ibadah umroh. Itu yang paling banyak ditanyakan. Nah teman-teman, saya ingin menjawab satu persatu. Yang pertama daripada isu yang beredar baru-baru ini tentang dibukanya kembali Masjidil Haram untuk pelaksanaan tawaf dan umroh. Ya, ini saya lihat di upload atau di re-upload oleh KD Channel Present 12 jam yang lalu dengan judul Alhamdulillah akhirnya Masjidil Haram kembali dibuka untuk ibadah. Subhanallah. Saya memohon kepada yang mengupload dan yang merasa KD Channel Present, yang punya KD Channel Present, hapuslah ya postingan-postingan seperti ini, karena kalau ingin mencari viral jangan seperti ini, jangan membawa-bawa Masjidil Haram. Lebih-lebih kita kasihan nih di saat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita kaum muslimin sedang sedih dengan penutupan ibadah umroh dengan situasi COVID-19 yang seperti ini. Tiba-tiba mereka diberikan angin yang segar, berita bahwa Masjidil Haram telah dibuka. Masya Allah, betapa senangnya mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini berita bohongan. Coba bayangkan, mereka sudah senang, sudah lalu dikonfirmasi bahwa berita ini tidak benar, bahwa berita ini salah. Maka apa yang terjadi kepada mereka? Mereka pastinya akan merasa marah, sedih ya, karena sudah terpengaruh, karena sudah terlalu percaya terhadap berita-berita hoax seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya berita ini muncul? Berita ini muncul sebenarnya teman-teman, ini adalah berita yang sudah diupload oleh oleh TV One. TV One itu pada 9 Maret kalau tidak salah. Dia kalau tidak salah ya, atau sebelumnya. Saya agak-agak lupa. Karena salah satu narasumber yang dijadikan narasumber oleh TV One itu salah satu mutawif juga. Saya tidak terlalu kenal dengan orangnya, cuman saya kenal secara nama saja. Beliau adalah Ustadz Ali, Ustadz Haidar Ali apa tidak salah. Yang jelas saya kenalnya Ustadz Ali. Beliau yang menjadi narasumber itu bukanlah video sekarang teman-teman. Itu waktu ketika ketika baru-baru ada kabar tentang adanya virus COVID-19. Lalu video yang kedua beredar di WhatsApp, ada salah satu orang Arab yang masuk ke pelataran masjid bersama rombongan jamaah lainnya dan berkata, Alhamdulillah pelataran Ka'bah sudah dibuka untuk orang-orang yang ingin melaksanakan tawaf. Itu juga video lama. Itu juga video lama ketika orang-orang dibatasi untuk masuk ke dalam area Masjidil Haram dan juga yang ingin masuk bertawaf di area sekitar Ka'bah ya, atau pelataran Ka'bah. Itu yang pertama. Untuk Masjidil Haram saat ini tidak ada sholat berjamaah kecuali mereka yang bekerja di Masjidil Haram. Jadi di sini pemerintah Kerajaan Arab Saudi sangat-sangat serius menangani virus corona. Kita perlu bersyukur dan kita tidak boleh
suuzon kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi, karena tentunya pemerintah kerajaan Arab Saudi itu sangat rugi besar dengan ditutupnya pelaksanaan ibadah umroh. Mereka tidak mau seperti ini, teman-teman. Cuman Raja Salman sebagai penanggung jawab dan sebagai penjaga Haramain Makkah dan Madinah, beliau merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan banyak nyawa kaum muslimin, sehingga pelaksanaan umroh ditutup terlebih dahulu dan sekarang diadakan lockdown dan juga diberlakukannya jam malam. Bahkan dendanya bagi yang melanggar jam malam ini 10.000 rial, yaitu 42 juta kalau kursnya sekarang. Jadi kita bersyukur nih, kita menganggap, bahkan saya nggak bisa pulang ke Indonesia, mau buat apa? Saya cuma berhusnuzon bahwa ini adalah langkah daripada pemerintah kerajaan Arab Saudi yang ingin cepat-cepat selesai virus ini, sehingga Ramadan Masjidil Haram subhanallah bisa ramai kembali dengan kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah. Tentunya teman-teman, mata kita selalu berkaca-kaca kalau kita berbicara tentang Ramadan. Bagaimana keadaan Ramadan nanti di Makkah dan Madinah kalau terus ditutup seperti itu? Kita tidak akan menyaksikan lagi pemandangan sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih di Masjidil Haram, sholat tarawih di Masjidil Nabawi seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan kesedihan yang akan kita alami nantinya. Maka kita sama-sama, yuk kita sama-sama jaga situasi, jaga diri kita, jaga kesehatan kita agar penyebaran virus corona ini segera berakhir. Itu yang pertama. Dan ini adalah langkah pemerintah kerajaan Arab Saudi yang begitu serius dalam menangani penyebaran virus corona agar virus ini segera berakhir di khususnya di kerajaan Arab Saudi. Lalu yang kedua, pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya adalah kapan kira-kira dibuka kembali visa umroh. Jadi saya pun tidak tahu, bahkan ketika kita tanya kepada muasasah, ketika tanya kepada orang-orang yang bekerja dalam bidang haji dan umroh, mereka juga tidak tahu karena ini resmi kebijakan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang belum ditentukan. Jadi kalau penyebarannya cepat berakhir, virus corona ini segera berakhir, maka insya Allah akan segera dibuka. Ya, itu. Jadi untuk masalah haji dan umroh ini menunggu penyebaran virus ini mereda atau hilang dari negara Arab Saudi dan seluruh dunia. Lalu apakah haji ditiadakan? Ada kabar katanya bahwa haji itu ditiadakan, sudah resmi. Belum, itu video yang beredar teman-teman adalah pernyataan dari Menlu, kalau tidak salah Menlu Arab Saudi untuk Senegal ya, mungkin atau Afrika seperti itu, karena yang sekelilingnya itu adalah orang-orang Afrika, bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi sampai saat ini belum ada pernyataan yang resmi mengatakan bahwa ibadah umroh, ibadah haji pada tahun 2020 ditiadakan. Belum, kata beliau. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, informasi yang baru, maka nanti akan diinformasikan seperti itu. Tapi kita sama-sama berdoa kepada Allah, seluruh kaum muslimin yang melihat video ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar virus COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, sehingga kehidupan di antara kita kembali normal seperti sedia kala. Dan pesan terakhir kepada teman-teman, ini ajakan buat teman-teman yang melihat video ini ajakan buat teman-teman yang menonton video ini, sahabat Azam dimanapun Anda berada, bahwa informasi yang saya sampaikan di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi sudah tidak seramai dahulu. Sudah tidak ada yang tawaf. Ada mungkin para petugas-petugas kebersihan ataupun petugas-petugas konstruksi ya, tapi tidak seramai biasanya. Dan jarang orang yang sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Menurut para ulama, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu kan, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Satu kali sholat dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Masjidil Nabawi 1000 kali lipat. Menurut para ulama, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ketika orang-orang melaksanakan ibadah di dalamnya, ini adalah penyeimbang. Pahala-pahala yang besar ini adalah penyeimbang, di mana penyeimbang dosa-dosa anak cucu Adam
maksiat anak cucu Adam yang dilakukan di muka bumi. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu adalah penyeimbang, ya, penyeimbang dosa-dosa yang dilakukan anak cucu Adam di muka bumi. Nah, yang kita khawatirkan teman-teman, sekarang sudah tidak ada lagi yang tawaf seramai dulu, tidak ada yang sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, penyeimbangnya tidak ada. Maka yang ditakutkan oleh para ulama adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan oleh yang ditakutkan oleh kita semua, yang ditakutkan oleh para ulama adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dan para ulama takut bahwa Allah akan mengazab kita semua, di mana maksiat semakin merajalela sementara orang beribadah semakin sedikit. Orang-orang dan penyeimbang pahala-pahala yang menjadi penyeimbang dosa-dosa anak cucu Adam di seluruh penjuru dunia sudah tidak ada. Maka yang ditakutkan adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan musibah, bencana yang bertubi-tubi kepada kita semua. Maka saya ajak kepada sahabat azam dimanapun Anda berada, saya mewakili teman-teman yang ada di Arab Saudi. Ini teman-teman di Arab Saudi sudah membuat kegiatan di grup-grup. Ini ternyata teman-teman kita, yuk satu orang berapa sih kontak WhatsAppnya, kita bikin grup. Misalkan kita ada 10 kontak nih, adik-adik semua masukkan ke dalam grup. Kita bikin grup sholawat, di mana setiap hari kita harus bersolawat 10.000 solawat. Nah, dibagi satu orang, satu hari satu malam harus solawat 1000 kali. Siang misalkan 500, malam 500. Jadi kalau 10 orang satu hari sudah 10.000 solawat. Atau bisa membuat hataman Al-Quran nih, seperti teman-teman yang di Arab Saudi. Teman-teman di Arab Saudi ada grup dibuat, kita atur tuh, kita checklist. Kita masukkan teman-teman kita data, diurut juz 1 sampai 30. Siapa yang mau ngambil juz 1 dicontreng, siapa yang mau ngambil juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz 30. Semua yang sudah mengambil sesuai selera mereka masing-masing, mereka checklist. Hingga akhirnya dalam satu hari sudah dapat khatam Al-Quran. Seperti itu. Kalau kita tidak dimotivasi seperti ini, sangat sulit. Bahkan mungkin kita akan bermalas-malasan dengan menghabiskan waktu yang sia-sia. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mengajak kepada teman-teman sekalian, yuk, dengan adanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala berupa Covid-19 ini, jangan semakin kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena masjid-masjid sudah ditutup, ya, pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu sudah ditutup. Maka yuk kita sama-sama bergerak, yuk kita sama-sama mengajak teman-teman kita, paling tidak kita bersolawat, beristighfar. Terserah buat grup solawat, grup istighfar, buat grup hataman Al-Quran, terserah. Yang penting kita gunakan WhatsApp kita ini sebagai ajang untuk memotivasi teman-teman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang ingin menguji kita seberapa peduli kita kepada sesama kita, seberapa peduli kita kepada tetangga-tetangga kita, seberapa peduli kita kepada orang-orang yang tidak punya. Nih contoh, dengan adanya virus Covid-19 ini, orang-orang apakah mereka sibuk menyetok makanan untuk kehidupan mereka masing-masing, ataukah mereka justru semakin bangkit kepedulian mereka kepada sesama dengan membagi-bagikan makanan? Karena subhanallah, banyak orang-orang saat ini yang tidak bekerja, banyak orang-orang yang tidak dapat mencari nafkah. Itu kita di sini diuji pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang mempunyai rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala diuji. Kan ada tuh video yang viral, ada orang yang dapurnya itu Masya Allah sudah seperti supermarket. Ini sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mereka sibuk menumpuk makanan itu di rumah mereka masing-masing, ataukah mereka semakin peduli kepada saudaranya? Dari Kota Makkah Al-Mukarramah saya melaporkan, semoga semua yang melihat video ini dan share video ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada virus corona, dan yang sudah terjangkit virus corona segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sehat kembali
dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan di antara kita kembali seperti semula. Dari Kota Makkah saya menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.